Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil muhtaramin, hadaratil mustasyarin, hadaratil ru'asai syuriyah, Kiai Abdul Malik, Kiai Mustaqim, Kiai Ma'ruf, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, ashab majalis dzikris sufiyah. Yang saya hormati Bapak Bupati Madiun, Kiai Haji Muhtaram, malam ini Kiai malam ini, dan seterusnya, rekan-rekan pengurus Tanfidiyah, Pak Kiai Maksum dan seluruh jajarannya, pengurus Badan Otonom Lembaga Lajnah, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Maulid Nabi menika bisa kita katakan maulid, bisa kita katakan maulud. Pada yang ketinggalan, yang terhormat Gus Budi, ini yang membawa saya ke sini nih. Tinggalnya di Jakarta. Kalau kita katakan maulid, yang kita hormati, yang kita peringati hari di mana dilahirkannya beliau Rasulullah SAW, harinya, maka dikatakan maulid. Kalau kita katakan maulud, maka yang kita hormati, yang kita peringati adalah bayi yang dilahirkannya itu. Bedanya maulid dengan, harus terserah maulid podo ae lah. Yang penting ada snacknya, yang penting Pak Bupati nyumbang, udah selesai udah. Nah, Rasulullah SAW baru 2 bulan di dalam kandungan Sayyidah Aminah binti Wahab, ayahandanya ramanipun Syekh Abdullah bin Abdul Muthalib wafat. Baru masuk bulan kedua dalam kandungan ibundanya, lahir sebagai yatim, dipelihara oleh ibundanya. Baru usia 6 tahun pulang dari perjalanan ziarah kubur datang ramanipun dengan ibundanya. Di tengah jalan ibundanya Sayyidah Aminah binti Wahab wafat. Dipelihara oleh kakeknya Syekh Abdul Muthalib hanya 2 tahun. Nabi baru usia 8 tahun, kakeknya wafat. Jadi Nabi menikah orang dua ibu, orang dua bapak, orang dua kakek, dua paman. Abu Lahab ya kaya ngoten niku. Abu Lahab niku pamane, nang beda ibu dengan bapaknya, beda ibu. Abu Thalib nggih pamannya. Kenapa itu? Allah menghendaki Nabi Muhammad yatim piatu. Kenapa? Supaya yang menangani pembentukan karakter beliau Allah sendiri. Orang percaya kalau manusia. Sebab kalau yang nangani niku, yang mendidik itu ibu, bapak, pakde, paman, kakek, ustadz, kiai, dosen, guru besar, profesor, syekh, hasilnya kaya kita ini. Hasilnya ini ada kayak Pak Muhtaram, ada kayak Pak Mustaqim, ada kayak ono sing kaya aku ngene iki. Ya kadang bener, kadang kurang ajar. Esuk bener, awan kurang ajar, awan bener, bengi kurang ajar. Karena siapa yang mendidik? Siapa yang mendidik? Manusia.
ayah saya, ibu saya, ustadz saya, kiai, guru besar saya yang mendidik saya, yang mendidik sama-sama manusia biasa. Oleh karena itu enggak jaminan. Nek Rasulullah yang mendidik, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang membentuk karakter kepribadianku Rabbi, Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, dengan pendidikan, bentukan yang sangat ideal dan sangat sempurna. Paham betul Bu? Paham betul Bu? Jadi Kanjeng Nabi yatim piatu niku wonten maksudipun, yaitu Allah menghendaki yang menangani pendidikannya, karakter kepribadiannya, wataknya, akhlaknya, aku dewe, kata Allah gitu, aku dewe senangani. Soal percaya kalau manusia lah, manusia dadine kaya ketua umum PBNU ngono kuwi, kadang bener kadang edan. Ya Bupati Madiun juga. Pun waktu Nabi Muhammad masa muda belum jadi nabi, tidak ada orang mengenal, orang membutuhkan, orang mencari-cari, gak ada, orang menyanjung-nyanjung, gak ada, ya orang yang membenci juga gak ada, tidak terkenal. Ya paling-paling sing roh ya sak Mekah ngriku lah, keluar dari Mekah sudah gak kenal sapa ono jeneng Muhammad sebelum jadi nabi. Kenapa? Karena masyarakat jahiliyah itu Bu, Pak, hanya mencari-cari, menyanjung-nyanjung, memuji-muji, mencintai, ngefan kepada 3 orang. 3 berapa? 1, syair, penyanyi. Nah, terkenal nih penyanyi. Sa Indonesia sudah terkenal tuh penyanyi. Bayar piroe gelem. Asal teko 5 lagu 50 juta orang apa-apa. Waduh. Kanjeng Nabi mboten nate dadi penyanyi, mboten nate jadi penyair, mboten nate membaca puisi, mboten nate membaca sajak-sajak. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghilah. Saya tidak mengajarkan Muhammad syair, puisi, sajak, pantun, apa bahasa Jawa, saut-sautan, maksudnya apa? Tari-tarian, ya tari-tarian. Lah Nabi Muhammad betul ngertos nonton-nonton itu, lagi mudanya itu. Maka wama yang bagilah, dan tidak layak, tidak patut, tidak baik, ora elok, ora pantes calon nabi belajar nyair, belajar nembang, belajar ngebor, belajar apa? Goyang. Itu orang jahiliyah tidak mengenal Nabi Muhammad karena yang dicari-cari hanya penyanyi, terkenal kalau penyanyi. Arab itu terkenal. Podoe karo tang Indonesia. Nek pengen dadi wong terkenal jadi penyanyi, wis wong Madiun ngundang asal teko 50 juta 5 lagu, mau jenengan ngundang penyanyi Inul misalkan 5 lagu 50 juta mau asal datang. Nek ono sing model kaya ngono iku berarti wong masih jahiliyah, ngaku dhewe san. Jadi nek ngundang penyanyi 50 juta, nek ngundang kiai amplopnya tipis. Amplop niku wonten warni 3. Nek tipis doif, nek kandel soheh. Nek tipis tapi sing ngelungke bocah wedok ayu soheh li ghairi. Niki ilmu mustalahil amplop. Yang kedua, masyarakat jahiliyah ini hanya memuji-muji, mencari-cari kahin, dukun, paranormal. Wah, ini jadi dukun terkenal caspleng digoleki wong sak Indonesia niku. Meh caleg niki, meh pilihan caleg capres. Wah, bupati sama kelewat pun. Dukorin Pak Muhtaram golek dukun mboten niku. Lah nek masih golek dukun berarti masih jahiliyah.
Rasulullah Nabi Muhammad tidak mengenal mantra-mantra kedukunan. Ora kenal kalau bacaan-bacaan perdukunan paranormal. Wala huwa biqauli kahin. Wama huwa biqauli kahin. Muhammad bukan dukun, tidak mengenal mantra-mantra perdukunan. Jenengan nek semerep tak golek ke dukun teng Cirebon sing caspleng, aku roh nggone. Wah, utawa nang Cilacap, Gunung Cirindil, utawa nang Lumajang, Jember, aku roh nggone iku. Teng Madiun kata jane. Jadi panjenengan masih langganan, masih berlangganan dengan dukun, berarti masih ya wes ngaku dhewe iku lah, duduk kula sing nuduh. Nabi Muhammad tidak pernah mengenal perdukunan. Yang ketiga, ini yang paling jahat, yang paling jahiliyahnya nemen nih. Yang ketiga, masyarakat jahiliyah menyanjung-nyanjung, memuji-muji, mencari-cari sahir, tukang santet. Nabi Muhammad tidak pernah mengenal sihir, dituduh sihir. Masyarakat Arab nuduh Nabi Muhammad moco sihir itu, Quran itu. Wa yaquluna in hadza illa sihr. Mereka mengatakan yang dibaca Muhammad itu sihir ini, sehingga bisa menyihir orang yang mendengarkan. Bukan sihir. Nabi Muhammad tidak kenal dengan sihir. Barang siapa orang Madiun, tapi sing hadir mboten nonton iki, mboten iki. Barang siapa ada orang Madiun, orang NU misalkan, pernah sekali saja nyantet orang, datang ke dukun sihir supaya nyantet tanggane, nyantet lawane, nyantet saingane, musuhe, sepisan wae teko nang ngono kuwi, dan kemudian tenan terbukti ternyata sing sampean sengiti niku, musuh niku loro, sakit, mati, sampean salatnya, hajinya, umrohnya, maca Qur'ane, istighosah ambrol. Sepisan nih, orang usah pindo. Nek masih seneng penyanyi, seneng paranormal, masih jahiliyah nomor 2 lah masih lah. Tapi nek iki nomor piro? Nomor piro niki? Sepisan nih sampean tekonan tukang santet, jaluk tulung kon mateni tanggane sampean, podo-podo muslim, podo-podo NU, kon dipateni atau digawe loro, sepisan nih, dan berhasil betul-betul orang yang sampean tuju itu mati atau loro, sampean ambrol ibadah, percuma haji umroh, bangun masjid, zakat, sedekah, percuma semuanya itu. Paham betul? Lah Nabi Muhammad boten kenal dengan sihir menyihir. Kon. Jadi bosok Kanjeng Nabi dadi nabi mengagetkan. Lawang ora tahu sekolah, buta huruf, maca nulis ora iso, ora tahu jadi aktivis demo, ora tahu jadi wartawan. Mboten kenal LSM, mboten tahu, jadi wartawan ora tahu. Jadi tim sukses mboten nate. Sekolah mboten nate, golek ilmu mboten Kanjeng Nabi niku. Tiba-tiba perintahnya Kanjeng Nabi ngeten, perintahnya datang kita semua. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan umat Islam dengan pimpinan Nabi Muhammad agar umat yang berperan menjadi pelaku, menjadi pendukung, menjadi penegak, menjadi penguat, litakunu hadirina fil mujtama syuhada alaihim, agar kamu orang Islam di tengah-tengah, jangan di pinggir, ojo jadi penonton, ojo jadi pinggiran, tapi di tengah, pelaku ekonomi, pasar, pelaku pertanian, pelaku perkebunan, pelaku peternakan, pelaku agama, pelaku pelopor pendidikan, syukur nomor paling terakhir nih, pelaku politik, bupatinya NU, kepala dinasnya NU, syukur nih, tadi jadi ini nomor 14 nih, nggih saya itu nomor 1, pelaku agama, pelaku akhlak, pelaku ilmu pengetahuan, pelaku ekonomi.
Orang dari presiden gak apa-apa, asal wong NU sugih kabeh, pinter kabeh, ngoten kan nggih? Bener kabeh. Litakunu hadirina fil mujtama, agar kamu hadir di tengah-tengah masyarakat, syuhada alaihim, syuhudan ilmiyan, syuhudan thaqafiyan, syuhudan khuluqiyan, syuhudan iqtisadiyan, syuhudan dinian, syuhudan insanian, syukur-syukur syuhudan siasian. Monggo dipun pahami, terutama sekali datang pengurus NU, pengurus nggih, MWC ranting kata nggih, kata kan, omongan kula monggo dicekeli. Jadi kita ini harus kaya, harus pandai, harus menjadi pelaku. Pertanian kita yang pegang, pendidikan kita yang pegang, masjid kita yang pegang. Jangan sampai masjid lepas dari orang NU, walaupun jenggotnya panjang, pakai gamis cekak, jidatnya ireng. Ini masjid cekel duduk NU, salah kabeh mengko, salah kabeh wis. Kepala SMA NU, kepala SMP NU, kepala SD NU, masya Allah. Yang punya bank itu BPR NU, yang punya operasi NU, yang dagang di pasar NU, keamanan pasar NU, kernet, kondektur, supir, calo, itu namanya tuh syuhada 'alan nas, hadirina fil mujtama, syuhudan iktisadiyan, syuhudan thaqafiyan, syuhudan ilmiyan, wa syuhudan madaniyan. Apa maksud madaniyan tuh? Kita bermasyarakat. Wow, kan dipun ngendikaken oleh Pak Muhtaram, kita bersatu, kita solid, ayo bareng-bareng, urip bareng-bareng, akur. Pilihan partai bedo-bedo dikit gak apa-apa, yang penting akur. Dimulai dari Pak Bupatinya sendiri, dimulai kali Pak Muhtaram sendiri, calon bupati dikalahke wingi, ayo dijak ngomong, ojo dijarke, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ampurono dosane, mintakan maaf pada Allah, dan jangan musyawarah. Sing wingi saingan dulu, sing wingi saingan. Begitu pula NU, misalkan waktu pilihan yang kalah oleh Pak Maksum, harus diajak itu, maafkan dan mintakan istighfar kepada Allah yang kemarin saingannya Pak Maksum, dan ajak bersama-sama wasyawirhum fil amr. Ini baru kita namanya mutamaddin. Apa artinya mutamaddin? Beradab, berbudaya, bermoral. Paham betul? Pun. Tapi nyuwun sewu, kalau mau kita agak dalam dikit, kiai karo santri. Bedane lafal kholako karo lafal ja'ala itu beda. Walaupun fa'ilnya, pelakunya sama-sama Allah. Kholako Allah menciptakan, ja'ala Allah menjadikan, tapi beda. Kalau kholako monopoli Allah, ora butuh sopo-sopo. Kholakol insan, kholakos samawati wal ard, menciptakan langit bumi, menciptakan manusia. Tapi nek ja'ala, ja'ilun fil ardi khalifah, wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard. Ini tadi wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Walaupun saya jadikan, kata Allah, tapi kalau menggunakan kata ja'ala harus berjuang, harus ikhtiar, harus jungkir balik kita baru berhasil. Walaupun sing dadosaken Gusti Allah. Paham betul? Inni ja'al fil ardi khalifah. Saya jadikan Adam atau manusia penguasa di atas bumi. Ja'ilun. Wah, ini orang gue ja'ilun kholikun. Pak Muhtaram tidur aja menang dah gitu. Karena pakai ja'ilun, mati-matian bikin tim sukses kampanye dan seterusnya. Jangankan bupati, jadi ketua NU aja kampanye kok. Dikira ono apane Pak Masum ya, jadi ketua NU dikira ono apane, gak ono apane padahal secara materi, tapi amal wonten amal. Secara materi ora ono apane jane. Kalau mbok sudah di ketua umum niki sakit ping kalih. Pernah kena jantung, dan bulan September yang tahun kemarin dan bulan April kemarin vertigo, muter. Sakit sih mboten nang mumet. Ya vertigo niku bukan tidak sakit tapi menderita. Muter nggih. Kula pun mboten ngerokok, pun mboten daging kambing, pun mboten apa niku udang cumi-cumi mboten pun, dikurangi mangane pun. Pun.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, disinilah ketika zaman Kanjeng Nabi masih hidup, nalikane Kanjeng Nabi masih hidup, Rasulullah adalah teladan kebenaran. Ashabul haq, sahibu kalimatul haq, sahibu sautil haq, sahibu siratil haq. Siapa? Siapa? Kanjeng Nabi. Jawab. Yang pegang kebenaran monopoli satu orang, Rasulullah. Nek Rasul merintah atau ngelarang pasti benar, harus kita ikutin, harus diikuti oleh sahabatnya. Paham gak? Bon, makanya tak balik mana maka ceritanya. Maka yang mengikuti Rasulullah disebut ahli sunnah, pengikut sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah itu. Saya lewat dulu, nanti kembali. Setelah Kanjeng Nabi wafat, sopo sing nyekel kebenaran? Manhum ashabul atau man huwa sahibul haq. Sopo sing kanggo panutan kebenaran itu siapa? Sahibu kalimatil haq, sahibu siratil haq, sahibu sautil haq. Yang memegang kebenaran setelah Kanjeng Nabi wafat adalah jama'atus sahabah. Siapa? Kabeh sahabatnya Kanjeng Nabi itu ukuran kebenaran. Urut. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Sa'id, dan seterusnya. Semua sahabat adalah ashabu kalimatil haq. Paham betul? Ini bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Melok sapa wae awakmu, melok Abu Bakar atau melok Umar, bener. Melok sapa wae bener. Termasuk ikut Sayyidina Ali, bener. Ini bedanya ahli sunnah dengan Syiah. Kalau Syiah, ini ben paham nih, ini jadi kayak doktrin NU jadi, kayak pengurus cabang lagi doktrin ranting nih. Kalau Syiah, sesampune Kanjeng Nabi wafat, yang mewakili kebenaran, yang memegang otorita kebenaran satu orang, yaitu Sayyidina Ali. Lainnya tidak. Sayyidina Ali wafat, gantinya satu orang, Sayyidina Hasan. Hasan wafat, gantinya Husain, Ali Zain Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridho, Muhammad Al-Hadi, Ali Al-Jawad, Hasan Askari, Muhammad Imam Mahdi Al-Muntadhar yang nomor 12, yang sekarang sudah ada, lahir ketika usia 6 tahun, hilang di Gua Rodwa, di Gua Gunung Rodwa, di kota Samirra, Irak. Sekarang masih ada, selalu memberi ilham, pengarahan, wangsit kepada ayatullah yang ada di Iran itu. Pengarahan langsung dari Imam Mahdi yang ngilang sejak umur 6 tahun. Mengko bakal turun ketika akan mateni Dajjal. Ini menurut kepercayaan Syiah. Jadi menurut orang Syiah, kebenaran itu satu orang sampai 12. Kalau ahli sunnah tidak, jama'atus sahabah, termasuk Sayyidina Ali adalah sahibul haq. Paham betul? Nek jerong Syiah, salse Kanjeng Nabi wafat, sing bener cekelan itu siji wong, satu orang, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat, Hasan wafat, Husain wafat, Ali Zain Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridho, Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Hadi, Ali Al-Jawad, dan Hasan Askari, dan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Wis rolas tok sing pemegang kebenaran. Tapi walaupun beda, ojo terus diusir saka desane koyo nang Sampang iku, ojo. Sama-sama warga bangsa Indonesia, podo-podo duwe hak hidup di tanah air yang kita cintai ini. Lahir nang kene, urip nang kene, nginum banyu kene, mangan hasil bumi Indonesia, menghirup udara Indonesia. Saudara kita ukhuwah watoniyah. Nggak boleh apa yang terjadi Sampang terjadi Madiun. Tidak boleh apa yang terjadi Puger, Jember terjadi di Madiun. Awas kalau terjadi di Madiun. Ngisin-sinake wong NU ne. Paham betul? Nek terjadi di Madiun,
Syiah diusir misalkan atau dibakar omahe, aku ora arep teko nang Madiun selawase umur. Beda boleh, tapi tidak boleh kita melakukan hak hukum sendiri, main kasar, main keras, nggak boleh itu. Terhadap siapapun, terhadap Ahmadiyah, terhadap orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, terhadap non Muslim, tidak boleh. Yang berhak menghukumi adalah pemerintah.